Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yaitu penyusunan laporan bisnis. Kelompok kami terdiri dari Nadia Rosdiana dengan NIM akhir 386, Nimade Ayu Maharani dengan NIM akhir 391, Reza Nova Ribatunisa dengan NIM akhir 398, saya sendiri, dan terakhir Safa Putri Khairunisa dengan NIM akhir 405. Akan dibahas oleh Safa Putri Khairunisa. Pertama, PT Nestle adalah anak perusahaan Nestle SA sebagai perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nimade. Visi dari PT Nestle itu menjadi perusahaan produksi makanan dan minuman terbesar di dunia. Lalu ada misinya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui produknya yang berkualitas. Yang kedua ada menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga memberikan informasi dan sumber pendidikan tentang kesehatan kepada konsumen. Yang keempat ada memajukan masyarakat Indonesia dengan konsumsi makanan yang sehat. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen Nestle untuk senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan dan minuman yang berkualitas, bergizi, aman, dan dikonsumsi, serta lezat rasanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safa. Latar belakang PT Nestle. Nestle didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss. Pendirinya adalah Henry Nestle, seorang ahli gizi berkebangsaan Jerman. Hal yang melatar belakangi Henry Nestle adalah banyaknya bayi yang meninggal dunia sebelum usia mereka mencapai 1 tahun. Hal ini dikarenakan para ibu tidak dapat menyusui sendiri bayinya. Terlebih lagi saat teman Henry Nestle menghampiri dirinya untuk menyelamatkan bayi prematur. Henry dan Nestle kemudian membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan makanan berupa paduan dari roti, susu, dan gula. Kondisi bayi tersebut pun berlangsung pulih pada hari ke hari, kemudian diberikan kabar gembira dan langsung tersebar luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Struktur organisasi dari PT Nestle. Laporan kinerja. Berikut adalah gambaran tentang laporan laba rugi, neraca keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nimade. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan dari pendapatan Nestle naik sebesar 97,73% pada Juni 2020 dibandingkan dengan Maret 2020 menjadi 41,15 miliar. Pemasukan bersih turun sebesar 22,97% menjadi 5,88 miliar. Rasio utang atau aset Nestle pada Juni 2020 tumbuh sebesar 10,88% dibandingkan dengan Desember 2019. Total ekuitas sebesar 40,415 miliar dan laba awal tahun 80,12 miliar. Aliran kas operasional Nestle pada Juni 2020 turun sebesar 73,60% dibandingkan dengan Desember 2019, yaitu 4,18 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Evaluasi bisnis. Sekarang, tujuan dari perusahaan Nestle untuk menguasai pasar dunia secara sehat sudah hampir terwujud dengan menggunakan strategi pasar yang bagus, serta kerja keras Nestle semakin kuat dan berkembang dengan cepat. Kinerja Nestle sejauh ini secara keseluruhan sudah cukup baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketiga, dilihat dari strategi pertumbuhan dan strategi pengembangan produk Nestle yang mengusung slogan Good Food, Good Life sudah membuktikan dengan semakin berkembangnya produk-produk Nestle yang mengedepankan kualitas dan meningkatkan level kesehatan masyarakat. Sedangkan dilihat dari strategi perluasan pasar Nestle juga sudah mulai merambah pasar kelas menengah ke bawah dengan membuat produk eceran dengan harga yang relatif jangkau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia dan saya. Hambatan yang dihadapi. Relatif mahal dibandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain, sehingga konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan akan mencari produk substitusi atau beralih ke produk substitusi merek lain. Kedua, pesaing sejenis dengan kualitas produk yang sudah buruk dan memiliki harga jual yang terlalu murah juga merupakan ancaman dan hambatan bagi mereka.
karena banyak konsumen yang menjadikan harga sebagai pertimbangan akan beralih ke produk tersebut pasaran utama. Yang ketiga, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti baik organisasi negara dan lokal karena produksi bayinya pasti telah terkontaminasi dan malnutrisi bayi yang masih bayi. Yang beredar di negara mereka yang diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan, penggunaan, pemakaian pada bayi guna menemukan solusi terbaik dan evaluasi produk-produk tersebut. Solusi yang dilakukan. Yang pertama, membuat produk dengan harga medium dengan kualitas terbaik di antara produk sejenis. Yang kedua, membuat iklan yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mengiklankan atau melakukan promosi dengan fokus pada keunggulan produk sejenis yang lebih murah. Yang keempat, menggencarkan pemasaran dan meyakinkan konsumen akan kualitas produk sehingga harga bukan masalah. Yang kelima, membuat iklan yang menarik dan membuat produk Nestle ada di benak konsumen. Yang keenam, membuat produk dengan kemasan atau skala kecil atau eceran dengan tetap menjamin mutu dan kualitas, tetapi dapat dinikmati oleh semua kalangan konsumen. Yang terakhir, WHO dan UNICEF yang digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle serta dapat memberikan jaminan aman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Rencana pengembangan usaha. Pertama, tujuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, dan melakukan dengan cara menjamin pertumbuhan laba tahun demi tahun dan timbal balik yang tinggi bagi para pemegang saham dan masyarakat pada umumnya dalam jangka panjang. Yang kedua, rekomendasi tujuan tahunan dan kebijakan setahun ke depan. Tujuan tahunan Nestle antara lain mengadakan riset untuk mengembangkan inovasi produk berbasis kesehatan, melaksanakan program CCV, Creating Share Value, untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pengaruh perusahaan bagi masyarakat. Yang terakhir, pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, mengaplikasikan Nestle Nutritional Profiling System untuk memastikan bahwa produk-produk memberikan nilai gizi yang baik untuk konsumen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.